Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerahnya, kemurahannya, sehingga saya boleh tiba di tempat ini berjumpa dengan keluarga hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala tempat ini bersama saya dan jemaat Tuhan yang ada di Desa Belano ya, tempat ini. Puji Tuhan, GPDI Desa Belano, saya percaya Tuhan akan memberkati walaupun begitu banyak tantangan. Tadi Bapak Gembala sudah saya ceritakan bagaimana pelan tempat ini awalnya begitu berat tantangannya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan membela. Terima kasih. Dan terima kasih buat Bapak Gembala tempat untuk memberikan kepercayaan untuk pelayanan pemberitahuan firman Allah dan kepada kita pada saat ini. Puji Tuhan. Iya. Sebelum saya menyampaikan Allah, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Ferditanus. Tempat pelayanan saya di Lalundu, Desa Minti Makmur Lalundu 1. Ya, Bapak Gembala tempat ini pernah pelayanan di sana. Dia yang membuka murid pelayanan tempat saya melayani yang saat ini. Ya, dan saya datang sini dalam rangka untuk membawa ipar saya, Pak Yoyo Chandra yang baru meninggal di Petaraya. Itu ipar saya. Istrinya itu saudara adik saya, adik kandung. Nah, dari situ saya bertemu dengan Bapak Gembala dan Gembala tempat ini. Waktu mereka datang untuk melayani, nah mereka katakan kalau boleh siang nanti hari Minggu datang pelayanan di tempat ini. Ya, saya bilang oh iya, terima kasih Tuhan. Jadi hari Sabtu ya datang ya anak Gembala untuk memberitahu kepada saya lagi, mengingatkan. Saya hampir lupa tadi yang lagi pelayanan teman. Ya tahu ya puji Tuhan, ingatkan ya puji Tuhan, syukur semua ada rencana Tuhan buat saya yang melayani tempat ini. Dan terima kasih banyak buat Bapak dan Gembala dan kesempatan tempat ini. Saya sini bersama dengan Bang Andi dari Manado, dan ini adalah calon suami dari keponakan saya, dari anak kakak saya, Baby. Ya, mereka dari Manado bersama Baby calonnya. Mereka rencana tinggal di Morowali, bagian Betlehem di sana. Ya, Tuhan. Dia ini dari latar belakang Muslim, beragama Muslim. Ya, dia sementara dalam bimbingan untuk mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Tuhan. Jadi syukur ya adalah salah satu jiwa yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan. Iya. Tuhan. Oke, itu saja ya perkenalan saya. Kita langsung saja dalam pemberitaan firman Allah. Oh ya, terima kasih bahwa Gembala yang berikan saya ini toga. Ini tola. Nah, ini pelayanan tiap perjamuan, tapi Gembala bisa juga dipakai melayani tiap minggu. Dan apa ini? Dan puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita langsung saja membuka Alkitab kita masing-masing firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes
pasal 5 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Satu Yohanes 5 pasal 5 ayat yang keempat dan ayat kelima. Ya. Saya akan baca saja penonton ini. Perikop sini adalah iman mengalahkan dunia. Ayat 4 dan 5, dan Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya, puji Tuhan. Summary topik adalah iman yang memberi kemenangan. Haleluya. Nah, Bapak Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita berada di akhir zaman ini. Kita melihat keadaan dunia ini semakin jahat ya. Tadi sebuah bincang-bincang dengan Bapak Gembala bahwa memulai pelayanan tempat ini begitu tantangan yang berat, ya, banyak hambatan, bahkan yang tiba-tiba datang perampok untuk mau merampok tempat ini. Perampoknya itu dari Tike itu dekat Lalundu, tempat pelayanan kami. Memang di sana terkenal banyak perampok. Iya. Nah, saudara-saudara, inilah tanda-tanda bahwa zaman yang kita hadapi sekarang ini atau dunia saat ini, inilah dunia yang semakin hari semakin jahat. Ya. Dan hari-hari yang kita sedang jalani, ini hari-hari yang semakin sukar dan sulit. Apalagi kita sedang saat ini menghadapi suatu tantangan yang besar, yaitu musuh kita seluruh dunia yang kita kenal adalah COVID-19. Nah, ini lagi muncul lagi penyakit yang baru, Omicron. Nah, ini suatu masalah yang besar bagi kita orang-orang percaya khususnya. Ya, saat ini bagi orang-orang percaya sudah semakin dipersulit, ya. Kalau di kota-kota tidak lagi bebas untuk beribadah bertemu seperti ini, ya, mereka tinggal ibadah lewat online. Nah, hari-hari yang semakin sulit ini kita hadapi dengan kekuatan kita manusia, kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Nah, tapi firman Allah pagi hari ini bahwa mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iman kita sebagai orang percaya. Nah, kenapa kata setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Allah kita, orang-orang percaya. Amin. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, sudah diberikan kuasa, diberikan kekuatan, yaitu iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu yang memberikan kita kemenangan. Amin. Jadi kita hadapi hari-hari yang semakin sulit ini, semakin sukar. Kita harus memerlukan kekuatan iman itu. Amin. Iman membuat kita kuat. Iman kita membuat kita semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan iman memberikan kita keberanian untuk menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Sekalipun kita adalah keadaan
yang begitu berat. Ya. Tapi Firman Allah berkata, semuanya itu kita bisa mampu mengalahkannya hanya dengan iman kita kepada Yesus. Amin. Yesuslah yang memberikan kita kemenangan melalui iman kita kepada Dia. Ketika kita percaya dan menaruh harapan kita kepada Yesus dan menyerahkan seluruh pergumulan kita, hidup kita kepadanya, maka Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, sudah menang dari kematian, dari maut, maka Dialah yang memberikan kita kemenangan itu. Amin. Itulah sebabnya kita harus hari-hari ini membutuhkan iman yang kuat. Amin. Iman yang kuat, iman yang teguh, supaya kita tidak mudah goyah, ya, karena tantangan-tantangan semakin berat di hari-hari ini. Masa-masa yang akan datang semakin berat. Tapi kalau kita berjalan dengan iman kita kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang Maha Kuasa, Dia akan mampu dan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk kita semakin iman kita semakin kuat, kita harus kuat di dalam firman Allah. Amin. Sebagai perisai hidup kita ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus. Kita lihat teman-teman, Efesus pasal 6 ayat 16. Firman Allah berkata demikian. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Haleluya. Nah, firman berkata bahwa dalam segala keadaan apapun, pergunakanlah perisai iman. Karena dengan perisai ini kita akan dapat memadamkan setiap panah-panah dari si jahat. Musuh kita adalah iblis, ya, yang sedang bekerja di akhir zaman ini untuk menghancurkan kehidupan sebagai kita orang percaya. Tetapi firman berkata kita harus menggunakan perisai iman. Iman bagaikan perisai. Ya. Iman adalah perlindungan kita. Iman adalah kekuatan kita yang menjaga kita dari serangan-serangan musuh kita, yaitu kuasa kegelapan. Nah, dengan perisai iman ini kita akan mampu mengalahkan dari yang jahat ini. Amin. Bahkan dunia ini yang sudah jahat ini, ketika kita pergunakan iman kita ini sebagai perisai pelindung hidup kita ini, maka kita akan mampu mengalahkan itu dan kita akan menjadi umat-umat pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka dalam ayat lagi dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17, firman Allah berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus.
Iman kita kalau semakin kuat, iman kita semakin teguh, kita harus banyak mendengarkan firman Allah. Amin. Itu sebabnya jangan kita bosan-bosan dengan firman Tuhan. Ya. Kita dengar terus, kita baca firman Tuhan. Ya. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena firman Tuhan disitulah akan membangkitkan iman kita. Ya. Akan membawa iman kita semakin kuat. Dari situlah pendengaran akan firman Allah, kebenaran firman Tuhan Yesus, maka iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin bertambah-tambah. Amin. Yang lewat kepada firman Tuhan Yesus Kristus bagi juru selamat kita, maka iman kita semakin maju, semakin bertumbuh, semakin timbul ya. Iman yang timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Allah, itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terus sebabnya kita harus selalu rindu sekali akan firman Tuhan. Kita cinta akan firman Tuhan. Kita suka akan kebenaran firman Allah. Ya. Sebagai kita orang percaya, orang Kristen, firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan kita, menjadi perisai. Bahkan firman Tuhan ini juga menjadi senjata kita. Amin. Senjata untuk berperang, yaitu musuh kita, kuasa gelap, iblis, roh jahat. Ya, itu musuh kita. Nah, itu kita lawan hanya oleh kebenaran firman Allah yang memberikan kita iman yang kuat. Amin. Haleluya. Ayat yang berikut dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Iya. Firman Allah berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan. Ini Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mempunyai keyakinan di dalam Injil. Ya. Injil adalah kekuatan Allah, yaitu firman Tuhan. Ya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika kita percaya akan firman Tuhan itu sebagai kebenaran, sebagai Injil, kekuatan Allah, itu dapat menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Injil firman Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Amin. Allah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan ayat 14 kata firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang telah menjadi manusia. Nah, itu. Jadi disinilah firman itulah kekuatan Allah. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Allah, maka disitulah iman kita akan timbul, akan kuat, dan itulah yang dapat mengalahkan dunia ini. Persoalan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita hadapi dengan iman. Amin. Iman yang kokoh, yang kuat, kita akan menjadi orang-orang yang menang.
sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Karena apa? Ada Injil kekuatan kita. Ada firman Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan iman kita. Ayat 17 kata bahwa sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang-orang benar, kita orang-orang benar, hidup oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala